Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati. Kali ini ingin berbagi dengan materi dengan topik mengapa lesson study. Materi ini merupakan materi yang sangat tepat dengan tuntutan kebutuhan dewasa ini bagi siswa. Mengenali otak kita, ini sudah pernah saya sampaikan pada awal pembelajaran bahwa otak kita terbagi dalam 3 bagian, yakni neokortek, kemudian otak mamalia atau sistem lembik, dan otak reptilia. Neokortek terkait dengan intelijensi, berpikir, dan pengendali emosi adalah otak mamalia dan reptilia adalah sistem mengaman yakni berupa motorik. Nah, ketiga otak ini harus bekerja secara seimbang. Nah, bagaimana agar bisa bekerja secara seimbang? Jika kita lihat realitas sekarang ini bahwa dunia itu begitu sangat lekat dengan jejaring atau networking. Dan sudah ada banyak sekali ragam media, sosial media yang bisa kita akses, apakah itu Twitter, apakah itu Facebook, Google, blog, kemudian Instagram, WhatsApp, dan yang lain-lain. Kemudian tuntutan pembelajaran era ke depan, itu siswa sudah terampil dengan berbagai macam digital. Komputer dengan berbagai aplikasi pun anak-anak sudah semakin lama semakin memiliki keterampilan yang luar biasa. Ragam media yang bisa kita akses dan sudah tersedia itu banyak sekali dari handphone, telepon, kemudian handphone pun sangat beragam, laptop, komputer dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian anak pun sudah terbiasa sangat akrab dengan berbagai media tersebut. Dan era sekarang adalah era industri 4.0. Era ini yang paling lekat adalah berbasis digital. Sehingga apa-apa semuanya bisa dilayani secara mandiri dan sendiri. Nah, kemudian selain itu pula bahwa dimanapun, di belahan dunia manapun, kita begitu sangat dekat jaraknya. Sangat dekat dan dalam jangka waktu yang tidak lama langsung semuanya bisa terkonek di belahan dunia manapun kita mau berhubungan atau berkomunikasi. Nah, kesemuanya ini menggambarkan suatu tuntutan bagi manusia, bagi pembelajaran dan dunia pendidikan agar bagaimana ke depan bisa menyiapkan anak didik itu memiliki kapasitas, keterampilannya memiliki, intelektualnya mumpuni, didukung emosionalnya yang kuat. Nah, tentu untuk bisa adaptasi dengan semua kemajuan ini, pada semua kemajuan ini juga punya dampak positif, juga banyak dampak negatifnya pula. Nah, disinilah maka faktor emosi anak itu dia bisa mengambil keputusan mana yang terbaik bagi kepentingannya masa depan. Nah, karena keseimbangan sebuah tuntutan, maka bagaimana agar ketiga kerja otak ini dia saling bersinergi, saling melengkapi untuk membawa karakter kita yang kuat dan seimbang. Realita anak-anak kecil kita itu sudah sangat akrab dengan dunia IT. Dan mereka tidak bisa lepas dengan dunia IT. Bahkan anak baru lahir pun dia sudah mengenal dengan dunia IT. Karena orang tuanya itu mengenalkannya pada dunia IT sejak dini. Nah, internet menguasai kehidupan tapi bisa plus atau negatif. Nah, lalu bagaimana sekolah itu bisa mengadopsi teknologi itu agar bisa memberikan kemanfaatan bagi dunia pendidikan dan pembelajaran. Nah, disinilah kemudian akan menarik perhatian bagi dunia pendidikan, baik itu guru maupun peserta didik itu mengambil porsi, menempatkan diri agar
Kemajuan teknologi itu bisa memberikan kemanfaatan bagi pembelajaran. Kemampuan yang harus dimiliki anak pada era revolusi industri 4.0, era industri yang ditandai dengan era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan telah mulai nyata realita. Dampak dari digital teknologi menuju revolusi industri 4.0 dalam beberapa tahun ke depan akan banyak sekali jutaan, puluhan juta jenis pekerjaan akan mengalami pergeseran atau hilang. Pentingnya eksistensi diri dalam kompetisi global harus mempersiapkan mental dan skill yang punya keunggulan persaingan. Kemudian jalan utamanya adalah apa? Mempersiapkan skill yang paling mudah ditempuh adalah mempunyai perilaku yang baik, menaikkan kompetensi diri, dan memiliki semangat literasi yang tinggi pula. Baik itu literasi digital, literasi teknologi, literasi manusia, literasi membaca dan menulis itu sudah terinclude dengan literasi digital dan literasi informasi. Konsekuensi logisnya dan harus ditanggung bersama-sama adalah perubahan dan pergeseran jenis tenaga kerja di era sekarang dan yang akan datang. Nah, sehingga di sini perlunya mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut dengan cara mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi diri. Nah, ketika inilah yang sangat berperan adalah dunia pendidikan. Bagaimana dunia pendidikan itu harus menyiapkan proses pembelajarnya dari kelas itu sehingga dihasilkan lulusan yang memiliki pengembangan diri dan kompetensi diri yang semakin baik. Pertanyaannya adalah pembelajaran seperti apa yang memenuhi kebutuhan dan masa depan anak kita. Disinilah perlu adanya reorientasi pendidikan. Menekankan pada proses belajar yang berangkat pada hasil belajar. Lalu hasil belajar yang seperti apa? Pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Latihan berpikir kritis, kreativitas, latihan berkolaborasi, latihan berkomunikasi itu harus muncul dan ada di dalam proses pembelajaran. Sehingga berdampak pada kecakapan hidup, warga negara yang patuh aturan dan wirausahawan, serta memiliki kecakapan dalam menghadapi persoalan bangsa, persoalan dunia, persoalan kehidupan dengan kemampuan yang telah dimilikinya itulah maka dia bisa menghadapinya. Inti yang paling utama adalah bagaimana agar pembelajaran itu menguntungkan anak. Dunia pendidikan memegang peran yang sangat penting untuk peningkatan mutu sumber daya manusia. Sehingga perlu dilakukan satu inovasi di dalam bidang pendidikan agar terdongkrak pemerataan mutu sumber daya manusia. Itulah sebabnya maka uji kompetensi dan sebagainya itu dilakukan adalah untuk agar mutu SDM itu bisa merata pada seluruh sekolah jenjang pendidikan yang hampir merata pada belahan bumi di Indonesia ini. Maka inovasi harus dimulai dari dalam kelas. Dari dalam kelas, kalau inovasi itu bagus, pembelajarannya bagus, dan guru juga inovatif dan kreatif, maka tentu akan dihasilkan siswa yang kreatif dan inovatif pula. Siswa yang mampu merubah paradigma pembelajaran. Siswa yang mampu menangkap sinyal-sinyal kepentingan kehidupannya masa depan dengan ilmu, keterampilan, pengetahuan yang didapatnya ketika dia kuliah, ketika dia sekolah. Maka di sini harus mengubah paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang berpusat pada guru ke student centered learning. Siswa mengkonstruksi dan menemukan pengetahuan. Siswa melakukan kolaborasi komunikasi melalui komunitas
komunitasnya. Baik itu melalui pembelajaran melalui dirinya sendiri untuk rasa ingin tahu itu tumbuh, juga didukung oleh komunitas teman-temannya. Disinilah SCL itu harus diwujudkan dan dilaksanakan. Maka itulah sebabnya guru memiliki kemampuan untuk mengkreasi berbagai metode pembelajaran, model pembelajaran. Teknik-teknik pembelajaran itu tiada lain agar student-centered learning itu bisa terwujud. Lalu apa itu SCL? SCL itu suatu pembelajaran di mana siswa mampu menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Guru itu memberikan problem yang muncul di masyarakat, di sekitar, atau melalui searching di internet. Dan problem itu memerlukan diselesaikannya dengan cara kritis. Sehingga critical thinking dengan cara kreatif melalui pembelajaran kolaboratif. Guru berperan memberi kesempatan pada siswa untuk belajar mandiri dan belajar dari temannya. Meningkatkan motivasi belajar, pemahaman, pengetahuan, sikap positif terhadap materi yang diajarkan. Jadi siswa dalam bentuk pelajaran apapun tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Disinilah siswa belajar memetik apa yang bisa diambil setiap informasi yang ada itu, kemudian dikonstruksi bersama teori, pengalaman, materi yang pernah didapat sebelumnya dan yang berkembang. Yang di sini muncul motivasi dalam diri siswa untuk rasa ingin tahu, rasa ingin meningkatkan diri. Nah, SCL itu merupakan pendekatan pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Karena realitas sekarang adalah dalam era teknologi informasi, maka di dalam kita memberikan pembelajaran, pemahaman, penguasaan seorang guru pun terkait dengan teknologi informasi pun harus dimiliki. Dan selalu ada rasa keinginan untuk selalu meningkatkan diri. Pemanfaatan informasi, komunikasi, teknologi di era sekarang ini, di berbagai aspek kehidupan itu sudah dilaksanakan, maka dalam pembelajaran pun kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang guru. ICT sangat membentuk lembaga pendidikan, misalnya penerapan manajemen pembelajaran berbahasa ICT, simulasi, pembelajaran melalui video, YouTube, distance learning. Distance learning pun juga membutuhkan kreativitas kita agar pembelajaran itu lebih komunikatif, kemudian lebih menarik. Kemudian siswa itu pun juga merasa senang dan enjoy karena itu selama ini menjadi bagian dari kehidupannya dia. Peran guru bergeser dari sumber belajar menjadi fasilitator. Guru harus mampu memfasilitasi mahasiswa berlatih berpikir kritis, berkolaborasi, berinovasi, berkomunikasi melalui alat ICT. Otak manusia itu akan semakin bagus, semakin aktif, semakin cepat merespon kalau dia dilatih. Maka latihan-latihan dalam kita bekerja, berpikir, berkreativitas itu akan berdampak pada kemampuan otak kita itu, kecepatan merespon, dan kemudian dia akan melakukan suatu action, tindakan, dan cepat kembali melakukan suatu feedback, tindakan untuk respon terhadap apa yang diterimanya. Kolaborasi, kreativitas inovasi dan komunikasi, kemudian problem, semuanya ini itu mendorong otak kita itu harus bekerja, mencari solusi yang terbaik dalam kehidupannya, kemudian mencari pemecahan-pemecahannya agar memiliki kesiapan menghadapi era ke depan yang semakin kompleks. Disinilah pembelajaran active learning. Dari active learning di sini guru lebih menempatkan diri sebagai fasilitator.
dan siswa ada aktif, itu yang menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan. Ketika active learning, siswa lebih banyak yang aktif bersama teman-teman sekoleganya, seangkatannya, dia akan mencari solusi pemecahan solusi di problem yang ada itu untuk diselesaikan secara kolaboratif. Sehingga belajar itu menyenangkan. Belajar itu tidak menakutkan. Belajar itu merupakan suatu kebahagiaan. Dan siswa itu menjadi rindu ketika dia harus belajar. Ketika belajar, dia sangat merasa senang dan merasa hatinya bahagia. Ketika itu muncul, maka dia akan cepat sekali merespons berbagai informasi yang diberikan oleh gurunya dan dukungan dari berbagai informasi lainnya. Nah, melalui lesson study, pembelajaran ini, active learning itu sangat memungkinkan. Maka itulah sebabnya kita akan mengkaji lebih dalam lagi terkait lesson study. Ditambah lagi, dunia pendidikan itu merupakan tuntutan yang harus selalu ditingkatkan. Di dalam Sustainable Development Goal, SDGs, pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang semakin baik itu menjadi suatu keharusan bagi dunia pendidikan dan seluruh manusia di belahan manapun. Pendidikan menjadi hal yang perlu dioptimalkan. Indonesia sekarang ini berada pada bonus demografi. Sampai tahun 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif, yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, kalau bonus demografi ini tidak dioptimalkan, maka Indonesia akan bisa terpuruk. Itulah sebabnya maka di masyarakat, organisasi, pemerintah, dan dunia pendidikan bagaimana agar bonus demografi ini dapat dimaksimalkan dengan pembelajaran pendidikan yang semakin baik, maka akan dihasilkan generasi yang tangguh. Generasi yang siap menghadapi persoalan ke depan yang semakin kompleks. Di samping itu, ekspektasi pembelajaran abad 21. Berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi merupakan 4 karakter skill pembelajaran abad 21 yang harus ada dan dimiliki oleh guru, juga guru pun mentransfer itu semuanya kepada siswa-siswanya. Nah, semua orang, baik itu dari masyarakat, pelajar, orang tua, politisi, itu harus satu padu, bekerja sama, berkolaborasi. Bagaimana pula agar guru pun juga menjadi pendorong utama kekuatan di balik perubahan. Dan guru yang terbaik memposisikan diri untuk memahami masalah yang dihadapi siswanya dengan menempatkan dirinya itu dia sebagai seorang siswa. Jadi di sini seluruh elemen yang ada itu bersatu padu dan berkolaborasi untuk memajukan pendidikan melalui pembelajaran di dalam kelas, yakni dengan lesson study. Mengapa lesson study? Karena pelaksanaan lesson study sangat relevan dengan karakteristik abad 21. Mengapa lesson study? Karena lesson study menuntut pengetahuan, keterampilan dan penilaian yang tinggi agar dapat menjawab permasalahan di era global. Higher order thinking skill di suatu tuntutan keterampilan dan penilaian. Ketika pembelajaran pun harus higher order thinking ini, HOTS ini harus dimunculkan. Dan ketika penilaian pun harus dinilai. Output pembelajaran adalah produk, berbasis proyek, mampu menyelesaikan masalah. Disinilah kemudian dalam pembelajaran itu, model-model pembelajaran yang dipilih harus bisa mendorong
bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Baik itu melalui problem based learning atau project based learning atau inquiry learning, semuanya itu bisa dilakukan. Outcome pembelajaran adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Inilah the goal dari pendidikan kita. Korelasi lesson study dengan karakter pembelajaran abad 21. Di abad 21 ini manusia mengalami segala bentuk tantangan yang itu semuanya sangat berat. Globalisasi inovasi berubah dengan cepat. Munculnya gangguan sosial. Perpindahan proses bisnis yang begitu sangat masif, sangat cepat. Kemudian perlunya, hal ini semuanya dituntut perlunya redesain ulang kurikulum. Yakni menawarkan 4 dimensi di pendidikan abad 21, yaitu pengetahuan, keterampilan, karakter, dan metakognisi. Metakognisi mendorong proses refleksi diri dan belajar bagaimana belajar, serta pembangunan 3 dimensi yang lainnya. Disinilah perlunya 4 karakter skill bagi siswa dan guru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.